Dari kita menghafal Al-Quran itu sendiri sih banyak banget keberkahan yang Ana dapetin, terutama nih ya, yang Ana rasain itu pertama rezeki orang tua Ana tuh kayak lancar aja, terus kayak dari diri kita itu, apalagi kita perempuan ya, kayak ngerasa ada yang jagain loh dengan kita menghafal Quran tuh. Assalamualaikum semuanya. Di podcast Berisik Perdana kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial banget nih. Buat santri Cikarang, siapa sih yang nggak tahu mereka berdua? Oke, sekarang Ana udah bersama ketua dan wakil ketua Asdaku nih. Boleh dong kenalin namanya dulu. Halo semuanya, kenalkan nama Ana Nabila Alma Sadrina. Nih kalau misalnya mau tanya nama panggilan nih ada dua nih. Kalau misalnya buat orang-orang yang belum kenal Ana nih, bisa dipanggil Uti Nabila atau Uti Almas. Tapi bagi teman-teman yang udah kenal Ana bisa dipanggil Lala. Nama Ana Zatila Ahmad Arifah, biasanya dipanggil Zatila sih. Sebenarnya nama panggilan lain, cuman lebih suka dipanggil Zatila aja. Oke, Zatila aja. Kali ini kita bakal bincang seru banget nih tentang kepengurusan dan juga pengalaman mereka selama menjadi santri di Darul Quran Putri Cikarang. Oke, langsung aja. Sekarang kita mulai Q&A pengalaman selama menjadi santri Darul Quran dan pengalaman menghafal Quran dulu nih. Ceritain dong gimana kalian termotivasi untuk masuk Darul Quran. Awalnya kalau misalnya tahu Darul Quran nih, minim banget ya kalau misalnya pesantren. Tapi dulu sempet waktu SD pernah pesantren kilat, kayak ngerasain pesantren itu enak, jauh dari orang tua, mikirnya kan situ. Terus akhirnya juga ada teman nih yang mau ke Darul Quran. Ya udah sambil searching, rupanya wah pesantren Darul Quran itu bagus ya ternyata. Ya udah beberapa lama kemudian Ana daftar dan tes, akhirnya lulus. Dan sampai anak kelas 12 ini pun Ana masih bisa bertahan di Darul Quran. Tapi awalnya emang tahu Darul Quran itu emang pesantrennya buat ngafal Quran, emang udah tahu pertamanya? Enggak, belum banget tahu ya pesantren Darul Quran tuh menghafal Quran. Baru taunya dari teman, abis itu searching. Yaudah, berarti emang dari awal udah ada niatan buat ngafal gitu ya? Iya. Kalau Ana itu pure karena disuruh orang tua. Awalnya kan sama sekali nggak kepikiran mau masuk pesantren. Orang tua juga baru ngasih taunya pas Ana kan masuknya tuh ke SMA ya, baru masuk Darul Quran kelas SMA. Jadi pas kelas 9 itu benar-benar Ana nggak ada kepikiran sama sekali masuk pesantren. Nah, karena tiba-tiba orang tua nyuruh masuk pesantren, ya udahlah ikutin aja. Padahal sama sekali Darul Quran tuh apa nggak tahu, kayak ya udah ikutin aja. Gak ada bayangan buat masuk pesantren gitu. Gak ada sama sekali. Tiba-tiba disuruh, ya namanya anak harus sami'na wa ta'na. Ya jadi ya udah ikutin aja lah, bismillah apapun, ya udah bismillah. Ridho orang tua gitu ya. Ridho orang tua. Terus apa nih keberkahan yang kalian dapetin selama kalian ngafal Quran? Kalau dari kita menghafal Al-Quran itu sendiri sih banyak banget keberkahan yang Ana dapetin, terutama nih ya, yang Ana rasain itu pertama rezeki orang tua Ana tuh kayak lancar aja, terus kayak dari diri kita itu, apalagi kita perempuan ya, kayak ngerasa ada yang jagain loh dengan kita menghafal Quran tuh. Ada bentengnya Ya, sendiri. ada bentengnya tersendiri, kayak Ana membuat maksiat Astagfirullah gitu. Kalau apa gimana Pak? Zatila? Kalau yang Ana rasain sih sama kali ya. Yang kalau misalnya rezeki orang tua tuh bener lancar. Terus entah kenapa kalau misalnya kita ngerasa gimana ya? Kita ngerasa nih kita ada dalam bahaya atau ada suatu masalah nih, kayak terlindungi sendiri loh. Kayak ngerasa ada aman, Allah yang ngelindungin gitu. Kayak ini entah kalau habis dari ngafal Quran nih selalu kayak aman gitu loh dari apapun gitu. Itu ya keberkahan yang kalian dari kalian masing-masing beda-beda. Ada nggak sih perbedaan dari diri kalian yang kalian rasain dari sebelum dengan sesudah ngafal Quran? Pasti dong ada bedanya. Apa tuh? Perbedaannya sih banyak banget ya. Kalau misalnya yang Ana dulu sebelum menghafal Quran kayak mau ngelakuin apa-apa itu kayak udah sih kayak nggak punya pegangan. Tapi semenjak Ana kayak udah ngafal Quran kayak ngerasain dari perilaku Ana berubah, dari segi misalnya yang dulunya kayak belum ini nih kayak mau berbuat dosa tuh kayak santai-santai aja, terus sekarang tuh kayak punya rasa takut. Karena ngerasa diri ini udah kayak Ana tuh penghafal Quran gitu ya. Karena derajat dalam penghafal Quran kan kalau insya Allah di surga nanti tinggi ya. Jadi bagaimana bisa kita tuh harus bisa ngejaga hafalan kita sendiri gitu. Ini sih kalau misalnya Ana simpel.
jadi lebih merasa ada benteng, ada batasan sama apa yang anak mau lakuin gitu. Jadi kalau misalnya mau melenceng sedikit atau salah sedikit, pasti ada batasan, ngerasa aduh anak menghafal Al-Quran gitu. Terus kayak waktu itu lebih produktif, waktu yang kita lakuin itu lebih produktif. Biasanya kalau kita gabut, ngapain sih main HP gitu. Sedangkan di pondok kan kita nggak ada HP ya, jadi kita jadilah murojaah lah. Asik. Murojaah. Ya. Masya Allah. Nih, hal positif apa yang kalian tanemin dalam diri kalian buat semangat menjalani hari-hari di pesantren dan juga ngafal Quran? Nih, ini mungkin yang kalian semua anggap sepele, tapi ini berdampak besar banget nih ya. Ingat selalu berbaik sangka kepada orang. Karena kita kalau misalnya ini udah berbaik sangka sama orang, ya udah kayak apapun, kayak hal positif kita yang lainnya tuh udah tertanamin dalam, kayak misalnya kita mau seuzon sama orang nih, karena dari diri kalian kayak ini orangnya baik loh, cuma mungkin dia agak ada teguran sedikit, lalu dia misalnya kita harus berbuat sangka aja sama orang lain. Kalau misalnya yang pertama tuh gimana ya? Kan kalau di pesantren tuh kita pasti lebih sering bertemu teman-teman atau kakak kelas, adik kelas. Agak sering lagi tiap hari ya, tiap bangun hari, tidur ya. Tidur lagi ketemunya teman-teman. Otomatis gimana caranya kita sama mereka nggak ada masalah dong. Itu kan pasti buat kita biar betah di sini. Gimana caranya nggak ada masalah sama teman. Jadi menurut Ana yang bikin betah itu adalah ketika kita berlaku baik sama orang lain. Kalau misalnya kita berlaku baik, orang lain itu pasti bakal berlaku baik sama kita. Timbal balik. Kalau misalnya kita jahat ya pasti mereka bakal males dong sama kita. Itulah yang nyebabin masalah-masalah datang loh dan bikin gak betah dan pengen pulang gitu. Kalau misalnya bikin makin semangat lagi itu pasti pacuannya orang tua sih. Orang tua di rumah lagi kerja nyari uang, susah-susah banting tulang. Kita di sini kalau misalnya malah cuma main-main, bersama sama teman, kayak kurang etis gitu buat orang tua yang di rumah. Ingatnya kalau kayak gitu orang tua gitu ya. Gimana caranya orang tua ngasih uang ke kita gitu. Sekarang kita di sini kayak gimana caranya harus bangga gitu orang tua di rumah. Apa nih motivasi kalian untuk teman-teman di luar sana yang punya keinginan, punya niat buat ngafal Quran? Apa tuh motivasinya? Ingat, kalau kalian ingin memulai menghafal Quran, intinya coba aja dulu. Jangan takut untuk mencoba. Karena dari sesuatu yang belum kita pernah coba, terus kita udah instingnya, bakalan susah, bakalan gimana, kok bisa sih hafalan 30 juz gimana gitu. Jadi dari awal kita harus tanamin, Ana bisa. Iya, kalau motivasi buat yang di luar yang ya emang sih harus dicoba dulu. Jangan pasti kalian punya pikiran, anak pondok mah katro, santri mah ketinggalan zaman, apaan sih santri gitu, nggak tahu berita apa-apa di luar gitu. Itu mungkin yang buat orang kayak masuk pesantren tuh kayak mikir-mikir lagi. Sebenarnya nggak sama sekali, salah banget mindset kayak gitu tuh. Karena kita yang di dalam sini aja kita tahu berita-berita di rumah loh, kita nggak pegang HP, tapi kita tuh ada akses lain loh. Gitu. Kita tahu TikTok. Kita tahu TikTok, kita tahu, kita selalu seperti yang di luar lainnya. Cuman bedanya kita dapat dunia yang dapat, akhirnya juga dapat. Jadi plus lah sebenarnya nilai kita. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk pesantren, apalagi Darul Quran, terus punya pikiran kayak, anak pondok nih, katro, atau anak pondok nih ketinggalan zaman gitu, salah besar. Coba aja dulu. Oke, sepertinya cukup nih Q&A seputar pengalaman menghafal Quran dan menjadi santri Darul Quran. Semoga dari jawaban dua teman kita ini, kita bisa memotivasi teman-teman untuk selalu semangat dalam menghafal Quran dan juga mungkin pengen masuk Darul Quran Putri Cikarang. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan seputar pengalaman berorganisasi di Darul Quran Putri Cikarang. Selama kalian menjadi ketua SDAKU nih, apa sih perbedaan yang kalian rasain dari sebelum menjadi ketua dan sekarang udah ngejabat? Kalau yang Ana rasain sih ini ya, perbedaannya tuh sebenarnya tuh kerasa banget. Yang pertama dari masalah beban amanah yang di pundak kita tuh kayak dikasih loh, ini nih yang harus kalian lakuin nih, kalian harus ya gitu. Kalian tuh harus ini harus bisa ngordinir santri, harus ngordinir teman-teman. Kayak itu sih yang paling berubah, itu adalah amanah yang kita pegang gitu. Berarti ada loh yang harus kita urusin selain diri kita sendiri kayak gitu. Terus sama apapun yang kita lakuin di sini tuh diperhatikan sama santri gitu. Hal sekecil apapun itu diperhatikan, karena kayak kita seakan-akan jadi teladan mereka gitu. Ya padahal kita juga manusia biasa ya Allah. Tapi gimana caranya kita di depan mereka berusaha buat
perfeksionis gak sih kayak? Perfect. Padahal sih Biasa aja, kita seorang santri biasa. ya sih itu sih ya kan Iya. amanah yang di pundak kita juga benar itu yang bikin beda banget. Ya intinya emang ada di perbedaannya juga ada emang di amanahnya ya. Kalau misalnya emang kita jadi santri biasa belum diamanahin apapun, pasti kita kayak santri lainnya juga dong, kayak masih have fun, kayak masih bisa main-main lah. Kayak intinya sih kalau jadi pengurus juga bisa main-main juga, tapi ada bedanya gitu. Ada berapa sih anggota OSDAKU dan gimana caranya kalian, pasti banyak dong nih, dan gimana caranya kalian nyikapin berbagai sifat dari mereka itu? Anggota OSDAKU ini ada 66, tapi kita ketambahan personil nih 11 orang. Kita ketambahan teman-teman kita 11 orang. Naik baru naik ya? Karena ada pandemi nih, jadinya 77 orang. Oh, oke. Dan kita menyikapi teman ya, kayak kita nyikapin teman sendiri aja gitu loh. Kalau misalnya mereka ada masalah di suatu bagian atau per orang, ya gimana bisa kita nyikapin dia, gimana kita nyikapin teman kita sendiri gitu. Kayak bisa ada masalah gitu dari bagian mereka curhat ke kalian, ya caranya kalian buat nenangin gitu ya? Kita cari solusi gitu. Intinya sih kalau misalnya ada masalah harus netral gitu. Netral. Kita nggak boleh ke kubu A, ke kubu B gitu. Gimana caranya netral? Susah sih netral kan, tapi ya gimana kitanya sih Gimana caranya nggak memihak gitu ya? Gimana cara kita harus bisa netral kayak gitu. Apalagi juga kita kan masa gini, mereka kan kalau straight ke kita kayak gitu, kita pasti harus tanya ke pihak yang lainnya juga dong, biar kita tahu kebenarannya gimana. Biar kita tahu dari dua sisi gitu sih. Sama mereka juga udah mulai dewasa, maksudnya udah dewasa dong ya sama kayak kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada masalah mereka bisa sih mereka selesaiin sendiri. Cuman kalau misalnya emang udah mereka kayaknya udah nggak bisa selesaiin sendiri nih, baru mereka cerita ke kita. Apa aja nih kendala yang kalian rasain selama menjadi pengurus? Yang kalau tadi kan salah satunya nih, selain itu nih apa? Entah itu santrinya yang nakal, kalian bilangnya nakal ya sih? Lucu dong. Lucu. Pasti kan bukan nakal ya, maksudnya lucu. Lucu. Apa tuh lah? Kendalanya sih yang tadi teman sendiri, sama kalau misalnya nih kita nanggepin si santri ini kayak gimana ya, kalau misalnya kita mau marah, tapi tuh juga ingat loh kayak misalnya kalau santri itu dimarahin tuh nggak bisa, harus bisa dinasehatin. Gimana kita harus jadi air dulu gitu buat mereka, baru baru kita tenangin gitu. Jadi kendalanya sih di ke santri sama ke teman itu aja. Kalau menurut ini ada juga sih Lani, kendala di mana kita lagi ada masalah, terus di OSDAK pun lagi ada masalah, di Purnak lagi ada masalah. Oh, jadi antara masalah pribadi masalah sama internal sama masalah eksternal gitu. Iya. Itu sih yang paling kayak, aduh gimana nih, pasti harus diduluin dulu masalah masalah santri nih, masalah pondok harus diduluin dulu pada masalah pribadi. Itu tuh yang bikin kayak, aduh bismillah, gimana caranya tuh bisa kontrol diri ya? Kontrol diri, jangan sampai kita kelihatan sama teman-temannya tuh kayak lemah, lesu, letih, anemia, kayak rainbow gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi nggak mood nih, dan kenapa lagi nggak mood karena ada banyak beban, terus sudah kita harus mimpin rapat nih, harus mimpin evaluasi. Aduh itu berat banget sih, gimana ya caranya biar nggak ketahuan gitu, biar nggak kelihatan kalau nggak mood. Itu sih yang bikin ini. Oke. Terakhir banget nih, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, kita sama Ana sama penonton-penonton di luar sana mau denger dulu dong quotes of the day dari kalian berdua. Apa Ini ya quotes Ana untuk kalian semua yang di sana. Be yourself is more fun. Jadilah diri kalian sendiri, itu lebih menyenangkan. Jangan jadi diri orang lain sementara kalian sendiri tidak bisa mengontrol diri kalian sendiri. Ana pernah dapat quote ini, bukan quotes dari Ana sih, Ana pernah dapat quotes ini dari salah satu kakak kelas dan dari ustazah sih di sini. Oke. Jadi quotesnya itu adalah, bukan quotes ini kayak lebih Ke kata-kata. Hidup itu bukan seperti tutup botol soda yang ketika dibuka langsung melambung ke atas. Asik. Wah. Asik banget. Oke. Kayaknya udah cukup ya podcast kita, mesti ngobrol-ngobrol kita. Thank you buat Zatila, Lala yang udah mau duduk di sini ngobrol beberapa menit, dan thank you juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis. Ana harap kalian bisa ngambil hikmah dari obrolan-obrolan kita tadi, dan jangan lupa sampai ketemu di podcast selanjutnya yang tentunya topiknya lebih seru lagi. Dadah. Darul Quran. Tunggu ya. Dah. Dah.